Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Warga Umsida yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki puasa di bulan Ramadan ini di hari yang ke-25. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama 25 hari di bulan Ramadan ini akan konsisten kita lakukan sampai setelah Ramadan ini. Warga Umsida yang berbahagia, izinkan saya berbagi pengetahuan terkait dengan sebuah tuntunan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, yaitu tentang perkataan yang benar dan baik. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, tentunya kita tidak bisa dilepaskan dari aktivitas berkomunikasi dengan orang lain, di mana kegiatan komunikasi yang kita lakukan ini sebetulnya juga menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan hablum minannas, yaitu dalam rangka untuk menjaga hubungan baik di antara sesama manusia. Permasalahannya bagaimana kemudian hablum minannas ini bisa tercipta dengan baik, maka tentunya juga harus diikuti dengan perilaku-perilaku sosial yang tentunya juga baik dan efektif. Dengan berkomunikasi sebetulnya menjadi salah satu upaya bagi manusia untuk mengekspresikan dirinya. Selain itu juga dalam rangka untuk membentuk jaringan interaksi sosial dan juga dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian. Jadi pada dasarnya kepribadian manusia itu juga salah satunya akan terbentuk melalui bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, dengan individu lain, di mana salah satunya yang dilakukan dalam kegiatan berkomunikasi ini. Para ahli psikologi sepakat bahwa kegagalan dalam berkomunikasi itu akan berdampak baik secara individual maupun secara sosial. Dampak yang ditimbulkan pada sisi individual yaitu akan menimbulkan frustrasi. Kenapa bisa frustrasi? Karena sebetulnya komunikasi yang dilakukan itu kan dalam rangka untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, menyampaikan keinginan, menyampaikan harapan. Tapi karena adanya komunikasi yang gagal yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia, ini akan bisa berdampak pada terjadinya frustrasi. Selain muncul frustrasi, kegagalan komunikasi tentunya juga bisa memunculkan adanya alienasi, di mana meskipun berkumpul dengan banyak orang karena adanya komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang gagal, maka individu akan merasa asing meskipun di sekelilingnya dikelilingi oleh banyak orang. Selain itu juga secara individual akan bisa memunculkan penyakit-penyakit mental yang lainnya seperti kecemasan, kemudian stres berkepanjangan yang pada akhirnya bisa berdampak pada depresi. Sedangkan kegagalan pada aspek lingkup sosial, tentunya kegagalan komunikasi ini akan bisa menghambat terbentuknya pemahaman, pengertian di antara individu, kemudian juga menghambat kerjasama dan kemudian bisa juga menghambat toleransi dan akan menghambat perilaku-perilaku sosial yang lainnya. Warga Umsida yang berbahagia, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa komunikasi itu sebagai salah satu fitrah manusia, seperti yang cantumkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan.
yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Warga Umsida yang berbahagia, tentunya berkaitan dengan apa yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4 terkait dengan pandai berbicara. Tentunya ini tidak bisa dilepaskan dengan kemampuan kita sebagai manusia untuk berbicara, untuk berkata secara benar atau berkomunikasi dengan baik. Baik di dalam komunikasi secara lisan maupun tulisan, di mana di dalam Al-Quran ini dikenal dengan qaulan sadidan. Kata qaulan sadidan ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali. Yang pertama, Allah menyuruh manusia untuk menyampaikan qaulan sadidan atau berkata yang benar di dalam urusan anak yatim dan keturunan, seperti yang disebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Qaulan sadidan juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Bahwa menurut ayat ini Allah memerintahkan qaulan sadidan sesudah bertakwa. Lebih lengkapnya lagi di dalam surat ini dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jika menilik dari ayat ini, maka tentunya sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa dengan diikuti oleh perkataan yang benar. Warga Umsida yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, qaulan sadidan itu merupakan ucapan yang jujur, ucapan yang terbuka, tidak bohong, ucapan yang apa adanya. Nah, di dalam psikologi, qaulan sadidan ini diwujudkan di dalam sebuah perilaku, yaitu komunikasi asertif. Nah, apa itu komunikasi asertif? Jadi komunikasi asertif itu adalah merupakan komunikasi yang dilakukan secara jujur, secara terbuka, secara tegas, namun tentunya tetap menjaga dan menghargai perasaan lawan bicaranya. Nah, jadi di dalam komunikasi asertif ini merupakan kemampuan manusia, kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, atau apa yang tidak kita setujui kepada orang lain, tentunya dengan menggunakan komunikasi yang lugas, dengan tetap menghargai perasaan dan hak orang lain sebagai lawan bicara kita. Nah, dari sini sebetulnya akan terlihat bahwa begitu besar manfaat dari
berkomunikasi secara asertif, yang itu juga dituntun, diajarkan di dalam Al-Quran dalam konsep qaulan sadidan. Karena apabila kita tidak mampu melakukan komunikasi asertif ini, maka tentunya justru yang muncul adalah konflik antar sesama manusia. Warga Umsida yang berbahagia, di dalam Al-Quran selain qaulan sadidan ada 6 jenis perkataan yang itu sesuai dan sangat dianjurkan oleh agama kita. Yang pertama ada qaulan ma'ruf, yaitu perkataan yang baik. Perkataan ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Yang kedua ada qaulan sabit atau ucapan yang teguh. Perkataan ini merupakan jenis perkataan yang memiliki argumentasi yang kuat dengan dilandasi keimanan yang kokoh. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Yang ketiga ada qaulun baligh atau ucapan yang efektif dan efisien, di mana ucapan ini merupakan ucapan yang cermat, ucapan yang padat berisi, namun mudah dipahami dan tepat sasaran. Tipe perkataan jenis ini akan memiliki pengaruh yang kuat bagi pendengarnya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 63. Yang keempat ada qaulan karim, yaitu perkataan yang mulia, di mana tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan dari nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Dalam perkataan ini terdapat semangat untuk memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kelima ada qaulun maisur, yaitu ucapan yang layak dan pantas. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain, dan ucapan yang ditujukan untuk menghibur guna meringankan beban kesedihan orang lain. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 28. Dan yang keenam ada qaulun layyin atau tutur kata yang lemah lembut, di mana kelembutan ini diharapkan dapat menundukkan kekerasan sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 44. Warga Umsida yang berbahagia, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita dengan bertutur kata yang baik dan bermanfaat, baik bertutur kata secara lisan maupun tulisan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.